Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat dan selalu berbahagia tentunya. Dalam lindungan Tuhan juga kita semua ya. Gimana kabarnya? Oke, hari ini adalah bacaan untuk elemen air. Judulnya adalah apa yang tersembunyi dari kalian? Elemen air itu anggotanya siapa aja ya? Oke, anggotanya ada Cancer, kemudian ada Scorpio, dan yang terakhir itu, yang ketiga itu adalah Pisces. So, untuk Cancer, kemudian Scorpio dan Pisces, kalian nanti bisa lihat di menit keberapa saya buka kartunya, karena yang pertama tentu saja untuk si Cancer ya. Oke, sebentar saya buka dulu. Ini buat Cancer, saya pakai kartu yang berbeda ya. Thank you. Untuk Cancer, wow. Queen of Pentacles, King of Pentacles. Dimulai dengan Queen of Pentacles dan diakhiri oleh King of Pentacles. Terus ada yang nanya, bagus ya Mbak Lucia? Sabar atuh. Sabar. Oke. Yang kedua adalah untuk si Scorpio. Dan kartu yang ketiga, saya pakai kartu yang ramping-ramping aja deh, biar cukup mejanya. Oke. One more. Kebanyakan di sana. Right. Oke. Tadi kemana? Satu. Sini. Oke. Apa yang tidak kalian lihat atau apa yang tidak terduga dan kemudian akan mampir di dalam kehidupan kalian, ini timeless ya. Oke, yang pertama kita mulai dari si Cancer. Like I said, seperti yang saya bilang, ada Queen of Pentacles. Alright. So yang tidak terlihat oleh kalian di depan sana. Oke, kalian menuju satu yang stabil, satu masa di mana kalian akan menemukan kestabilan di mana kalian tidak menyangka itu akan terjadi sebenarnya. Mungkin tidak terlihat pada saat ini, tapi nanti akan terlihat. Kestabilan itu, ya kalau kalian mengharapkan itu tentang percintaan, saya nggak ngelihat di sini tentang percintaan. Yang saya lihat justru perjalanan karir kalian menuju sesuatu yang baik, menuju sesuatu yang kalian inginkan, mungkin jadi lebih baik gitu kan. Tentu saja semua orang ingin seperti itu ya. Cuma khusus untuk si Cancer, karena ini memang bacaannya untuk Cancer, kestabilan itu nanjak gitu. Jadi karir kalian bagus, karir kalian jadi menanjak. Mbak Lucy kalau ada komanya gini pasti ada tapinya ya. Kalian yang udah banyak dengerin bacaan saya pasti tahu, pasti ada tapinya, oke. Tapi di perjalanannya itu kalian melakukan satu hal yang kurang wise atau kurang bijaksana gitu. Mungkin bagi kalian itu nggak berpengaruh apa-apa, tapi mungkin bagi yang lain nanti ngaruh. Buat kalian itu baik-baik aja, Cancer. Buat kalian menambah kestabilan kalian. Ini nggak ngomongin cinta ya, karena saya nggak lihat cinta di sini. Tapi bagi orang lain yang terimbas karena keputusan kalian yang salah itu mungkin akan jadi ganjalan untuk
mereka. Oke, tapi sekali lagi, hidup adalah pilihan ya Cancer. Hidup adalah pilihan. Kalian ingin memilih seperti itu, tidak apa-apa. Cuma kalian harus pertimbangkan resikonya, oke? Queen of Pentacles menuju sesuatu hal yang lebih positif, yang lebih stabil sih ya. Kalau positiveness-nya di sini positif untuk kalian, tapi belum tentu untuk orang lain. Cancer, ada Queen of Wands. Dua queen di depan itu menunjukkan posisi kalian yang makin kuat. Oke, mungkin ini bicara tentang posisi di bidang bisnis, di bidang keuangan dan karir. Mungkin, ya. Yang jelas saya nggak lihat indikasi percintaan, so kita anggap aja seperti itu, ya. Posisi kalian menguat. Apakah ada orang yang ingin menjatuhkan kalian? Enggak, Cancer. Tidak. Tapi, nah ini tapinya. Saya sih berharap kalian mempertimbangkannya ya. Kalian mempertimbangkannya. Karena yang terlihat di sini justru kalianlah yang melakukannya. Mungkin tidak sengaja di perjalanannya kalian menghancurkan seseorang. Pasti ada yang protes tuh di situ. Enggak, Cancer itu adalah orang yang baik hati. Bener banget. Cancer itu adalah orang yang welas asih, ya. Tapi karena terlalu welas asih, kadang-kadang juga bisa merubah diri kalian pada saat kalian merasa terpojok, merasa direndahkan, merasa ditekan, sehingga akhirnya walaupun kalian penuh kasih atau welas asih, apapun itu, kalian bisa berubah menjadi orang yang manipulatif. Mohon maaf ya Cancer, jangan marah. Saya sendiri punya Cancer di dalam chart hidup saya, dan saya menyadari itu sampai akhirnya kalau pada saat berbuat sesuatu saya akan diam dulu sambil berpikir apakah ini merugikan orang lain. Apakah saya akhirnya jadi memanipulasi diri saya sendiri maupun orang lain gitu. Karena saya tahu banget potensi negatifnya di mana. Karena kalau potensi positif dikeluarin aja ya nggak sih. Tapi potensi negatif itu yang menjadi awareness, yang menjadi bahan pemikiran untuk kalian Cancer. Begitu juga untuk saya yang punya Cancer di dalam chart hidup saya. Oke, saya moonnya Cancer. So secara perasaan, secara emosional saya Cancer gitu. Oke. Lanjut dengan the Ten of Cups yang terbalik sih. Kebahagiaannya untuk kalian, but not, tapi tidak untuk orang yang bersama kalian. Karena ini bukan tentang percintaan ya. Saya lihatnya seperti itu, tidak tentang percintaan. Berarti ini dengan orang-orang yang memang di sekitar kalian Cancer, yang mungkin bekerja sama dengan kalian, begitu ya. Dan secara tidak langsung atau mungkin tidak sengaja atau tidak bermaksud seperti itu pada mulanya, tapi pada akhirnya kalian memanipulasi keadaan sehingga ada yang tersakiti, terluka atau terkena imbasnya Cancer. Terus ada yang bilang di situ, tapi Mbak Lucy kalau orangnya jahat, pun kalau orangnya jahat kita nggak boleh balas jahat kan? Iya nggak Cancer? Karena kalian tahu nanti akan jelek akibatnya atau akan jelek karmanya. Walaupun orang itu pantas, misalnya pantas digituin karena dia jahat gitu, diperlakukan seperti itu, atau pantas terimbas, tapi tetap aja nggak bisa gitu Cancer. Oke. Lanjut dengan Seven of Swords. See? Kalian akan memenangkan sesuatu, dan sepertinya kalian nggak peduli karena kalau ada orang-orang yang terimbas karena itu, gitu. Saya bilang orang-orang karena nggak cuma satu sih yang terlihat di sini. Ada beberapa orang yang akan terimbas dengan keberhasilan kalian Cancer. Oke, ada the Temperance yang terbalik. Ada hal ceroboh, ada hal
yang kurang bijaksana, yang kurang pertimbangannya kurang matang, tapi kalian lakukan. Hasilnya apa? Hasilnya bagus untuk kalian, tapi berimbas kepada orang lain, gitu. Nah, ketidakbijaksanaan itu saya kembalikan lagi kepada para Cancer yang nonton ini. Apakah kalian mau memikirkannya untuk, ya kalau ada sesuatu tuh kalian pikirin dulu, kalian analisa dulu, supaya ada win-win solution gitu. Baik untuk kalian, tapi baik juga untuk orang lain. Tapi sekali lagi saya kembalikan lagi kepada kalian, apapun itu, keputusan ada di tangan kalian. Saya tidak bisa memilih untuk kalian, terlebih ini adalah general reading, jadi bisa resonate, bisa tidak. Bukan orang per orang, cerita hidupnya gitu. Karena banyak banget di situ yang nonton, jadi saya tidak tahu nih cerita siapa. Oke, lanjut dengan King of Pentacles. Secara kesuksesan, secara kemapanan, ini untuk kalian. Oke. Cuma kalau di perjalanannya akhirnya mengecewakan orang atau membuat orang terimbas dengan semua ini, ya kalian tahulah resikonya apa. Oke. Baik, untuk Cancer saya akan membuka Monology Oracle card. Mungkin ada pesan yang bisa tersampaikan untuk kalian. Sebentar ya sayang. Thank you. This is for Cancer. A new romantic cycle begins. Saya lagi nggak ngomongin cinta, tiba-tiba a new romantic cycle begins. Tapi nggak apa-apa. So, hal tersembunyi lainnya yang di samping yang tadi saya omong itu adalah kemungkinan kalian bertemu orang baru. Terutama Cancer yang masih single, oke, baguslah. Kalau yang udah punya pasangan berarti romance-nya itu mungkin tanda kutip, jadi sesuatu hal yang baru, ketemu orang baru yang membuat kalian exciting aja. Mungkin tidak melulu tentang sebuah romansa, tapi juga exciting dalam hal lain. Karena saya tahu Cancer juga pekerja keras ya. Karena kartu di tarot itu Cancer itu adalah the Chariot, so itu juga pekerja keras juga Cancer itu ya. Oke. Sekian untuk Cancer, kita beralih ke yang selanjutnya yaitu Scorpio. Apa yang terjadi di dalam kehidupan Scorpio yang mungkin dia tidak ngeh atau belum tahu atau masih tersembunyi. Ada Page of Cups, ada The Star yang terbalik, Six of Cups, Five of Swords, The Magician, dan Five of Pentacles. Yang terbalik hanya The Stars. Oke. Untuk si Scorpio, ini adalah masalah percintaan. Dimulai dengan Page of Cups. Kalian mencintai seseorang yang sudah lama kalian kenal, seseorang yang mungkin sejak masa kalian masih anak-anak kali ya, anak-anak bisa mungkin masih sekolah SD kali ya, mungkin SMP, SMA gitu ya, kalau kalian sekarang sudah 20-an ke atas ya. Dan cinta kalian kepada orang itu kalian pupuk terus sampai akhirnya kalian merasa dialah orang tersebut. Nah, yang tidak terlihat oleh kalian adalah The Star yang terbalik. Ini semua mengatakan tentang perasaan kalian. Yang tidak terlihat oleh kalian adalah apakah orang itu mempunyai perasaan yang sama. Sepertinya orang itu masih meragukan apakah kalian benar-benar
suka sama dia, cinta sama dia, jangan-jangan hanya karena apa ya, imbas masa lalu yang datang lagi, atau ingat masa lalu lagi kayak gitu, yang akhirnya dia sendiri tidak menyadari atau nggak nyangka gitu bahwa nanti akan bersama kalian. Atau ya intinya dia sendiri belum terlalu menyadari tentang perasaan si Cancer sama dia gitu. Six of Cups yang maintain perasaan ini hanya si Cancer. Si dianya ya 50-50, kayak ya mungkin dia sudah punya hidup sendiri, jadi nggak mikirin apakah harus dengan Cancer kayak gitu. Itu nggak ada belum ada di dalam pikiran dia. Dan dia memikirkan hal lain, walaupun dia tahu kalian sudah saling mengenal sejak lama. So dia mengenal kalian para Cancer dengan rasa yang oh dia baik gitu. Cancer itu Cancer, sorry ya saya nyebut Cancer, Scorpio ya, soalnya baru sebelum ini Cancer, oke? So dia bilang bahwa oh Scorpio itu baik, oh Scorpio itu loyal. See, Six of Cups gambarnya papis sama guguk udah gede ya. So Scorpio itu loyal gitu, dari dulu sampai sekarang tidak berubah, dia seperti itu, loyal gitu kan. Sikapnya loyal, perasaannya loyal, ya memang seperti itu. Dia merasakannya seperti itu, Scorpio. Cuma sebatas itu aja, sorry ya. Saya tuh dari tadi ngomongnya Cancer ya. Scorpio ya maksudnya, cuma belibet aja karena di sebelumnya adalah bacaannya si Cancer. So ini buat Scorpio. So si Scorpio ini memikirkan, oke, saya balikin lagi deh dari depan. Oke. Scorpio mempunyai cinta dari masa lalu juga ya, sudah berlangsung sekian lama, dan bertanya apakah orang yang dia suka itu mempunyai perasaan yang sama kepada Scorpio. Dan kartu The Star yang terbalik bilang bahwa dia memikirkan Scorpio sebagai orang yang memang sudah dia kenal dari masa lalu dan baik gitu. Tapi apakah dia punya perasaan cinta itu? Belum tentu. Cinta dalam tanda kutip mungkin, karena kalian baik, karena kalian sudah bersama-sama sejak lama. Gitu Scorpio, oke? Ada Six of Cups, si dia melihat bahwa kalian adalah orang yang loyal, ya. Orang yang bisa dipercaya, bertanggung jawab, dan belas asih, dan sangat baik sama dia. Gitu. Yang dipikirkan oleh si dia juga sebenarnya bukan tentang si Scorpio aja, tapi pikirnya macem-macem, mungkin tentang hidupnya, mungkin tentang orang lain. So Scorpio, kalau kalian berharap adakah balasan dari dia, mohon maaf saya bilang belum tentu gitu. Dia masih memikirkan hal-hal lain Scorpio. So banyak hal dalam hidupnya yang harus dia pikirkan. Apakah bisa Scorpio ini bersama dia? Mungkin ini memang untuk orang yang masih mencari ya, belum punya siapa-siapa, masih single gitu. Apakah si Scorpio bisa dengan si dia? Bisa. Karena ada The Magician. Apa yang mustahil, apa yang tampaknya mustahil bisa dapat terlaksana Scorpio. So tetap aja lanjutin kalau memang kalian ingin melanjutkan ini, ya bisa terjadi. Cuma jangan berharap terlalu tinggi, karena oke, saya harus jujur bilang sebenarnya orang itu tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Kalian kenal dia kan di masa lalu pada saat dia seperti itu gitu. Dia adalah orang yang berbeda sekarang.
Kalau mau dimanifestasikan bisa, hal yang mustahil itu tampak mustahil bisa gitu. Tapi takutnya begitu kalian bersamanya dan kalian tahu bahwa orang tersebut tidak seperti yang kalian ekspektasikan, tidak seperti yang ada di dalam bayangan kalian. Jadi kalian menyimpan bayangan itu di kepala kalian bertahun-tahun, and then begitu ketemu kalian masih berharap dia adalah orang yang sama, tapi dia berubah. Bisa dimengerti nggak? Contoh saya, pada waktu saya muda, nggak mungkin dong saya baca tarot, ya kan? So, ada Scorpio nih misalnya. Nggak sih, saya punya, saya punya mantan Scorpio satu, oke. Si Scorpio ini berharap ketemu Lucia yang dulu, yang mungkin gimana gitu kan. Tiba-tiba ketemu di masa sekarang, loh kok Lucianya udah baca tarot sih, di luar ekspektasi kan berarti. Nah yang kayak gitu. So Scorpio, kalau kalian ingin bersamanya, kalian harus mengesampingkan apa yang ada di pikiran kalian tentang dia di masa lalu. Gitu ya. Saya lupa matiin itu apa namanya alarm. Sih saya bangun sebelum alarm, tapi nggak apa-apa. Saya cut sedikit ya. Scorpio nanti dilanjut sebentar. Scorpio, dilanjut ya bacaannya untuk Scorpio. Maaf tadi saya harus matiin alarm dulu. Alarmnya jauh di sana. Oke. Jadi kalau kalian ingin bersamanya, kalian harus menyampaikan, mengesampingkan semua ekspektasi kalian yang kalian tahu tentang si dia di masa lalu. Kenapa? Saya lihat kartu yang berikutnya soalnya. Ada Five of Pentacles. Karena kalian mungkin kecewa nantinya. Wow, si dia tidak seperti yang kalian inginkan atau seperti yang kalian duga. Dulu dia begitu, sekarang ternyata begini gitu. Mungkin dari segi penampilan masih, atau mungkin lebih glowing ya, karena zaman sekarang kan banyak skincare yang bikin glowing kayak gitu kan. Jadi terlihat lebih manis, lebih ganteng, lebih cantik, lebih tampan sekarang gitu Scorpio. Tapi begitu kalian mendalami atau kenal lebih dekat si dia di masa sekarang, dan kalian tahu bahwa banyak yang berubah dari dia, dan kalian nggak boleh nyalahin itu. Orang berubah positif atau negatif, it's depend, tergantung. Kalau menurut dia positif, kalian kan nggak bisa bilang apa-apa toh, itu kan hidupnya dia, ya kan? Oke. Untuk Scorpio itu bacaan untuk kalian. Dan yang sekarang ini adalah, apakah ada pesan untuk Scorpio di bacaan yang ini? Meditate and contemplate. Melakukan meditasi. Bingung juga kenapa percintaan meditasi, giliran tadi keuangan malah tentang romance. Nggak nyambung pesannya kayaknya gitu ya. Oke, tapi masih bisa kok disambungkan. Kenapa? Kalau kalian stres ya meditasi aja. Yang kedua, kalau kalian memang sangat ingin bersamanya, dan kalian harus kasih itu ke semesta, kasih tahu ke semesta bahwa kalian sangat menginginkannya. Dan itu bisa terjadi karena ada the magician di sini. So, bisa terjadi. Apapun yang kelihatannya nggak mungkin, bisa aja terjadi. Ya, Scorpio. Kayaknya itu aja deh pesannya. Tapi ya tentu saja kalian udah tahu resikonya, dan kalian tahu kalau memang ternyata dia tidak seperti yang dulu, ya kalian harus bisa terima itu. Oke, Scorpio. Lanjut dengan Pisces yang selanjutnya. Tentang apa ya, Pisces? Saya nggak lihat cups di sini.
biasanya kan cups tentang percintaan ya, tapi justru hal-hal yang menuntut emosionalnya si Pisces yang tidak terlihat atau yang tidak terduga oleh Pisces. Oke. Ada Nine of Swords yang terbalik. Pisces yang dalam tanda kutip dikejar oleh masalah-masa lalu yang belum selesai. Ya, apa yang terlihat di sini? Apakah masa lalunya akan terus mengejar Pisces? On off. Kadang bisa diatasi, kadang tidak bisa. Tapi endingnya nanti saya kasih tahu bagaimana. Oke? Pisces masih dikejar oleh masa lalunya dia. Masa lalu yang tidak bisa dihentikan walaupun sekarang udah masa yang sekarang. Ingin memutuskan itu, Pisces ingin memutuskan itu, memutuskan mata rantai, bahasanya ya, memutuskan mata rantai yang mengejar dia dari masa lalu, tapi tampaknya sulit gitu. Bahkan dari kartu bacaan kali ini Pisces, itu bisa terjadi diputusin tapi nggak sepenuhnya. Jadi kayak nanti goes around, 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 ngulang lagi. Ya. So, dibutuhkan keteguhan hati untuk si Pisces melalui ini semua. Yang mungkin tidak terlihat pada kalian pada saat kalian sudah ngerasa, udah Mbak Lucy, udah lepas, saya sudah move on. Itu kan dari sisi kalian yang move on, ya kan? Tapi kalau dari si dia tiba-tiba kepengen ngerusui lagi gimana? Ya kan? Orang kan kita nggak tahu hatinya. Mungkin pada saat dia happy, dia nggak mau ngerusui si Pisces. Tapi pada saat dia unhappy, dia pengen si Pisces juga nggak happy gitu. Ada kan orang-orang kayak gitu. Seneng lihat orang susah, susah lihat orang seneng. Ya kan? So kalau kalian ketemu dengan orang-orang seperti itu, Pisces siap-siap aja ya. Dan ada Four of Wands yang terbalik sih. Pertikaian itu akan selalu ada bersama masa lalu kalian itu. Baik itu terlihat maupun yang tidak terlihat. Kalau terlihat tentu saja kalian bisa mengatasinya. Yang tidak terlihat itu yang susah. Diam-diam jadi kayak bom waktu yang meledak sewaktu-waktu dan bikin si Pisces ngerasa, aduh kok nggak selesai-selesai ya urusannya. Dan itu sangat mempengaruhi kebahagiaan kalian, kebahagiaan mungkin keluarga kalian atau orang-orang di sekitar kalian. Ada Two of Wands, ini tidak terbalik. Ya memang sudah dipahami, sudah dimengerti bahwa si Pisces sudah Oke, sebentar ya, ada pesan yang harus disampaikan, tapi saya mau lanjutkan ini dulu. Oke, sudah disadari oleh Pisces bahwa dia sudah memilih apa yang dia pilih sekarang, ya, untuk masa depannya tentu saja. Tapi pesannya adalah gini, milih sih milih, tapi kan belum tentu juga orang itu yang ngerusui Pisces, bisa juga si Piscesnya yang ngerusui dia. Oh, so energinya bisa terbalik ya Pisces. Karena gini, kemungkinan kalian sudah memilih jalan hidup kalian sendiri sekarang, ya kan? Dengan meninggalkan masa lalu kalian, gitu. Tapi ada masa di mana kalian sendiri mungkin lagi down, atau lagi sedih, atau lagi down lah gitu. Dan kalian melihat si orang tersebut, ya saya bilang ini masa lalunya memang orang lah ya, dengan hubungan apapun. Dan orang tersebut itu lebih bahagia dibanding kalian, terus Piscesnya langsung ngerasa, enak aja dia bahagia, nggak bisa.
gitu. Jadi itu yang tadi pesan yang harus disampaikan. Ya kali dia doang yang pengen ngerusui Pisces, bisa juga Pisces yang ingin ngerusui dia gitu katanya. So ya, kalian tahu kan resikonya kalau kalian ngusik kehidupan orang. Ya karena ini hal tersembunyi yang mungkin belum kalian tahu atau tidak kalian sadari. Karena kadang-kadang emosi itu bikin orang nggak sadar dengan apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat. Apakah itu merugikan orang lain, apakah itu bikin sakit orang lain, dia nggak nyadar kalau lagi emosi, ya kan? Tapi yang saya mau bilang, kalian menyakiti orang lain itu menyakiti diri kalian sendiri juga loh. Oke? Karena bagaimanapun masa lalu adalah bagian dari kehidupan kalian. Walaupun harus ditinggalkan, iya, saya setuju banget. Masa lalu ditinggalin aja. Tapi tentu saja imbasnya masih terasa sampai masa sekarang. Oke? Ada Knight of Swords. Ya memang perlu diperjuangkan apa yang sekarang menjadi pilihan kalian, dan juga berjuang untuk pergi dari masa lalu. Betul, itu harus diperjuangkan. Tapi yang mau saya bilang di sini, mohon perjuangannya itu mempertimbangkan banyak hal ya, supaya tidak merugikan kalian sendiri. Walaupun kalian berpikir bahwa saya nggak ngerugiin diri saya kok, dia pernah merugikan saya, jadi kalau saya merugikan dia kan berarti terbalaskan gitu. Oke, untuk urusan balas membalas, hakimi menghakimi itu urusannya Tuhan aja ya Pisces. Kalian nggak usah lah masuk ke dalam ranah itu, karena bagaimanapun ya kita tuh manusia, bisa apa sih? Lagian nanti karmanya balik lagi ke kita. Kalau kalian percaya itu, kalau nggak apa-apa, silakan aja. Kalau nggak tahu gimana, kalau saya percaya sekali dengan hal itu, bahwa apa yang kita berikan itu akan kembali ke kita gitu. Kenapa saya percaya? Karena saya mengalaminya gitu ya, Pisces. Karena saya mengalaminya dan saya sangat akhirnya tahu gitu. Untuk mencapai sesuatu yang bagus, tidak perlu depak sana depak sini, tidak perlu balas dendam. Saya di Disney Hotstar itu lagi nonton film Revenge, itu serial dari tahun 2014. Revenge itu balas dendam. Dari situ kelihatan banget bahwa memang itu cuma film ya, tapi di kehidupan nyata saya rasa bisa terjadi. Dari situ kelihatan banget bahwa yang namanya balas dendam itu tidak menghasilkan apa-apa. Itu hanya menghasilkan dendam yang berikutnya, kekacauan yang berikutnya, terus menerus goes around kayak gitu. Nggak selesai gitu. Jadi dari pertama harusnya nggak ada dendam, ya. Jadi urusan balas dendam itu bukan urusan manusia. Kalaupun Tuhan tidak mau balas dendam ya mungkin bukan itu jalannya. Jadi kayak, kok dia jahat tapi tidak dibalas sih sama Tuhan gitu. Nggak usah pertanyakan itu. Ada yang bilang Tuhan itu bekerja dalam diam. Jadi kita tidak tahu kok apa yang Tuhan kerjakan untuk orang lain, mungkin yang jahat sama kita ya. Intinya kita nggak perlu doain itu. Bahkan kalau kita lihat dia susah, kita tepuk tangan, nanti karma jeleknya juga ke kita juga, Pisces. Saya ngomong begini karena di sini saya merasakan ada dendam si Pisces kepada masa lalunya. Terus mau sampai kapan dendamnya ngegerogotin hidup kalian, Pisces? Bisa nggak berhenti sampai di saat ini sih? Ada Ace kan ini ya, Ace of Sword yang terbalik. Hentikan, nggak usah lanjutkan dendamnya. Yang tidak kalian tahu bahwa dendam itu ngerogotin kalian. Oke. Kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kalian di bacaan yang ini, please berhenti. Jangan kejar dendamnya. Berhenti. Oke, bukan urusan kalian. Soal adil mengadili itu bukan urusan kalian. Bukan urusan kita bahkan sebagai manusia. Biarkan saja, let it be. Oke? Nanti ada waktunya sendiri. Karena apa? Sayang banget
kehidupan kalian yang udah tampak indah di depan, di masa depan, terus harus hancur hanya karena sebuah dendam gitu. Ada Three of Wands. Di gambar yang ini ini seperti orang yang melihat bintang jatuh, so wish ya. Dan untuk kalian para Pisces yang wish, yang punya wish, yang punya keinginan untuk masa depan yang lebih cerah, berpatokan dengan itu aja yang kalian pikirin, itu aja yang kalian simpan di dalam hati kalian dan pikiran kalian. Nggak usah berpikir tentang dendam kepada orang lain yang memang mungkin di masa lalu pernah menyakiti kalian ya. Oke, satu message khusus untuk Pisces. Apa message-nya? Be bold and make the first move. Be bold and make the first move. Move untuk apa? Move untuk mengakhiri circle-nya yang jelek-jelek itu, diputus mata rantainya. Kalian mungkin tidak bisa memutus mata rantai masa lalu seperti yang saya bilang tadi, tapi kalian bisa memutus perasaan dendam itu di kalian, memutus perasaan ingin balas dendam atau ingin supaya orang itu menerima balasannya dan segala macamnya. Itu the first move-nya dari kalian gitu. Nggak bisa ngarepin dia. Mau ngarepin dia yang berubah ya nggak bisa, harus kalian yang berubah gitu ya Pisces. So tiga zodiak dengan pesan tersembunyi yang mungkin belum kalian tahu, sudah terjadi atau belum terjadi ya, it's depend, tergantung siapa yang nonton dan bisa resonate bisa tidak. Saya hanya berharap yang terbaik untuk kalian sahabat-sahabat saya Cancer, Scorpio dan Pisces. Semoga hidup kalian lebih berwarna, lebih baik, selalu bahagia, selalu dalam lindungan Tuhan juga tentunya. Tetap sehat ya. Ini bonus readingnya sekian aja. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam Light Angel and Love. Bye.